Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alil Mansah, Prodi Hukum Pidana Islam Lokal 5B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Politik Hukum Pidana, yaitu tentang pengertian dan berbagai bentuk upaya penal, terus pengertian dan pemahaman upaya non penal, kemudian penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan, kemudian kritikan para sarjana terhadap penggunaan sarana penal. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan berbagai bentuk upaya penal. Indonesia adalah negara hukum di mana setiap tindakan penguasa maupun rakyat harus berdasarkan atas hukum dan sekaligus dicantumkan mengenai tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Republik Indonesia sebagai negara hukum artinya negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, dan antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Kejahatan merupakan suatu penyimpangan dari tertib hukum di dalam masyarakat. Kejahatan atau tidak kriminal adalah merupakan salah satu bentuk dari pelaku penyimpangan yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan selain merupakan kehidupan manusia, karena kejahatan itu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini berarti pula fenomena dan realitas sosial yang menimbulkan perasaan tidak enak bagi kehidupan setiap insan manusia. Kejahatan datangnya sering tak dapat kita hindari, sehingga kita harus dapat menghadapi kejahatan tersebut mau tidak mau. Nah, kemudian ada namanya pengertian dan pemahaman upaya non penal. Apa sih itu? Upaya non penal menurut Bedanawi Arif bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Melalui upaya non penal ini, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Nah, kebijakan penal ini merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial, di mana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Nah, untuk selanjutnya itu penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan. Dalam kaitan ini, menurut Bardawi Nawawi Arif bahwa upaya melakukan pembaharuan hukum pidana penal pada hakikatnya termasuk bidang penal polisi yang merupakan bagian dan terkait erat dengan law enforcement policy, criminal policy, dan social policy. Ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya
Pertama, merupakan bagian dari kebijakan upaya rasional untuk memperbarui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Kedua, merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat. Yang ketiga, merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai atau tujuan nasional, yaitu social defense dan social welfare. Nah, berdasarkan pendapat di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu jalur penal dan jalur non penal. Nah, penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagai diatur dalam KUHP, khususnya pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Karena itu, penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya pasal 103 KUHP. Terus yang keempat adalah kritikan para sarjana terhadap penggunaan sarana penal. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang terintegral dengan kebijakan sosial. Kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal yang meliputi usaha-usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Menurut beberapa pakar, pengertian kebijakan hukum pidana adalah itu seperti menurut Mart Ansel menyatakan modern criminal science terdiri dari 3 komponen. Pertama, kriminologi, criminal law, dan penal policing. Nah, penal policing menurut Mart Ansel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dikurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.